Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudara yang terkasih, masih dalam masa Natal dan boleh dikatakan akhir refleksi tentang Natal. Gereja mengajak kita hari ini merayakan pesta Hari Raya Penampakan Tuhan. Jauh-jauh sebelumnya dirayakan sebagai pesta Kristus Raja. 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir, tidak ingat lagi. Mulai dibiasakan dengan hari Minggu anak misioner sebelum. 3 hal, 3 raja, 3 orang mati, penampakan Tuhan, anak misioner. Apa artinya? Apa isinya? Sekurang-kurangnya mau mengajak ada suatu spiritualitas, semangat, atau motivasi yang begitu besar mendorong yang semoga berujung kepada anak dan remaja. Itulah yang mau diajak kita doakan atau persembahkan perayaan Ekaristi pada hari ini. Mari bersama gereja seluruh dunia kita persembahkan perayaan ini khususnya untuk anak dan remaja yang akan menjadi generasi penerus saksi Kristus. Sebelum kita bermenung, kita bersama dalam perayaan suci ini kita siapkan hati kita. Kita akui kelemahan kekurangan kita dan layak merayakan misteri yang suci. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa.
Ya Allah, pada hari ini dengan bimbingan bintang Engkau telah mewahyukan putra tunggalmu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon semoga kami yang telah mengenal Engkau dalam iman, kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada kiranya Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke
Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau, ya Tuhan, sebab Dia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Dia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Dia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Dia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau, ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam Roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus berkat pewartaan Injil. Orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes,
Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam malam Natal ketika renungan saya mengatakan saya membagi dalam 3 bagian. Nah, hari ini bagian yang terakhir, bab ketiga. Renungan saya tentang apa artinya mengucapkan selamat pada orang lain, atau terima selamat, atau membalas selamat. Selamat Natal. Dan itu berfokus pada kandang Natal. Kita akan memfokus pada 3 bagian kanan. 3 raja. DP nama kata apa? Nama 3 raja. Lulus. Begitu kata kan yang tahu langsung supaya berhenti ke mundur jadi segi sosial. Vertiol batasan. Mengapa dulu disebut pesta 3 raja? Dan itu mengakhiri sebenarnya periode masa Natal. Mengapa sampai terjadi seperti ini? Sebenarnya gereja Katolik pada awalnya merayakan Natal itu, masing-masing daerah itu ada banyak acara. Itu tahun baru sebenarnya tidak terlalu terkenal sebenarnya, kurang sesudah. Kemudian countdown 60, 59, 58 itu kurang ya. Ini dalam liturginya tidak ada tuh 60, 50. Mesti dari 3000. Nah itu.
Gereja Katolik Romawi mulai dengan tanggal 25. Dia memilih tanggal itu karena ada satu tradisi, boleh cari di internet. Itulah perayaan Natal. Sedangkan gereja Katolik Ortodoks, mereka sebenarnya belum merayakan Natal. Mereka sungguh-sungguh merayakan Natal hari Pesta Tiga Raja. Itulah yang mereka sebut penampakan Tuhan. Ingat, bacaan dimulai dengan sabda telah menjadi manusia. Terang, dialah terang. Maka hari ini juga disebut dengan penampakan Tuhan dalam simbol bintang. Tidak ada bintang sih kan? Oh, setapel. Memang kan terang ada bagus tuh bintang dan bikin bulan tuh. Di mana bintang? Oh, di dalam. Ya, terang gambarkan bintang sama dengan bintang laut segi 5 tuh. Maaf. Apakah bintang segi 5? Nah, segi 0 dia. Karena tidak ada segi. Kalau tidak percaya, dia lihat di bintang sana sebentar. Sehingga cuma menunjuk ada suatu sumber cahaya. Nah, itulah yang nilai dianggap, itulah yang disebut dengan terang. Itu yang disebut dengan Kristus. Nah, untuk gereja Katolik Ortodoks mereka merayakan itu. Jadi bukan tiga rajanya, tapi itu bintang yang menuntun orang dari luar untuk datang ke tempat di mana terjadi peristiwa kelahiran. Maka untuk gereja Katolik mereka buat mulai dengan malam Natal sampai dengan pesta penampakan Tuhan, itulah masa Natal. Minggu datang, sonda. Jadi siapa yang mau foto di kandang, boleh bawa foto. Dapat menaik di kandang, boleh. Mari jangan turun-turun. Dapat memaruku di pondok, boleh. Mari jangan keluar-keluar. Kalau orang mau bungkus enter. Karena selesai masa Natal. Maka peristiwa penampakan Tuhan atau tiga raja itu menjadi bagian integral dari suatu perayaan yang terang refleksikan tentang selamat Natal. Apa itu selamat Natal? Mengakhiri perayaan ini orang diingatkan poin pertama. Natal itu terang. Injil mulai dengan kata itu. Matius, ingat kitab Matius, dia itu ditulis untuk orang Yahudi, orang Israel. Yang mereka rasa, mereka yakin bahwa itu penyelamat hanya untuk orang bangsa terpilih. Jadi namanya terang penyelamat hanya akan menuntun orang Israel saja. Maka dalam Injil Matius kalau dimengerti ini itu sudah kritikan yang pertama. Dia punya kritikan satu. Jangan pikir begitu. Itu terang ini universal. Memang ngoni so dibaptis Katolik. Mar ngoni pikir itu terang for ngoni. Malahan mungkin ngoni nyandak mau dapat. Sederhananya begitu. Maka terang berlaku universal, yakni pengakuan bahwa yang penting, yang utama adalah Allah. Dan Allah itu bukan untuk satu kelompok, tapi untuk semua. Terang bukan untuk satu orang, untuk semua. Cahaya dunia ini bukan untuk satu orang, untuk semua. Sehingga kelahiran ini untuk semua orang. Kalau kita mengerti itu, maka orang akan nanti sebentar malam Paskah cahaya Kristus keluar sama, bukan cuma untuk satu kelompok orang, tapi untuk semua orang. Tinggal dari persoalan, semua orang itu sadar atau tidak. Maka supaya menjaga tetap sadar, ya sedikit-sedikit sadar,
harus diingatkan terus beberapa hal, sekurang-kurangnya dituntun. Itulah penuntunan, itulah fungsi bintang. Biasa kita kalau tahun baru begini jabat jalan, baru bilang saja bertamu, selamat Natal, pastor selamat Natal. Tumben sekarang datang semua habis Natal. Ini kan biasa kunci Natal. Dan kalau kunci Natal kan so jelas, yakni apa yang membuat kita datang itu dari pastoran karena dituntun oleh bintang. Maka itu bintang berhenti di rumah. Berarti sampai di rumah mesti ada bintang. Oh bintang. Biar bintang maksudnya. Ayo. Jangan Coca-Cola gelap itu bagaimana? Sakit puru cuma Coca-Cola. Biar yang gila. Kalau tuh anak taman kanak-kanak boleh jadi bikin bodoh. Ini adik bawah. Pulang masuk rumah sakit dia mama tuh bingung. So expired Coca-Colanya. Di sahabat Coca-Cola ada banyak Coca-Cola di restoran. Di dalam sebentar ke anak-anak mau dibagi baik-baik. Mudah-mudahan sakit puru supaya tak kunjungi di rumah sakit. Tapi yang mau dituntun bukan bintangnya. Bagaimana itu yang menuntun? Siapa yang menuntun? Apa yang mau dituntun? Nah itulah diberikan konteks kepada anak dan remaja. Mereka yang perlu dituntun. Kalau orang tua, biar dia. So begitu dia. Doa aja supaya masih sadar sebelum pergi. Maka masih muda, mesti dituntut. Sekarang agak sepi. Waktu Natal tadi jam 9 kita rasa senyum. Pada lihat ada tuh bapak. Orang laki bini, orang jaga tuh anak yang dari sana, di situ. Waktu baku jaga di muka situ. Udah deh papa Senin tahu mau ikut misa atau mau lihat tuh sakramen Maha Kudus atau mau lihat tuh caparuni satu ini tuh dari setengah kemarin. Karena kan senyanda ayat kegiatan sekali. Maka ada yang bilang, saya balik ulang tuh sekali. Maka ketika susah kami, dorang kasih keluar, jangan bertemu dengan Yesus di dalam dorang. Nanti kalau dorang sebesar berbawa Pak Yesus, berdosa tuh. Tuntun. Siapa yang menuntun mereka? Nomor satu. Maaf kata-kata. Yang dah bikin dorang. Yang dong bikin orang lain dituntun. Ini kan nggak larat. Jaga. Ada tidak memaki. Siapa kau lihat caparuni bagi? Orang tua itu dia belum berpikir bahwa dia bayangkan ketika dia anak-anak begitu, dia bagaimana sopan dia di kemungkinan keturunan. Nah, ikut dari papa atau dari mama waktu dulu masih kecil, buah. Nah, sekarang anak rasa. Maka dari siapa orang sekarang jadi orang hebat? Karena oleh orang tua saya dituntun. Dan itu menuntun tidak gampang. Ya. Tapi itu anugerah, itu berkat. Itu sesuatu bukan berkat terima apa, tapi suatu kepercayaan yang mau membuat agar suatu ciptaan manusia itu sungguh-sungguh boleh dia kelak menyadari bahwa Allah itu ada. Tidak gampang. Dan untuk tuntunan itulah hari Minggu anak misioner diajak untuk itu. Sehingga itu menuntun bukan suruh. Nana pigi. Dan kali kada acara anak misioner, orang berpikir sama dengan acara bapak-bapak. Maka yang penyelenggara yang babesi bapak-bapak, orang kusadia.
WK sadia, ada orang itu apa, ada orang itu semua. Kalau anak bagi saya tidak. Anak itu harus dituntun. Mereka diberikan tempat orang lain yang melayani mereka. Orang lain yang harus jaga mereka. Itulah menuntun. Mengantar mereka supaya senantiasa mereka boleh, semoga, sujud seperti 3 raja, 3 majus sujud kepada yang disebut dengan Allah. Dan itu sujud itu harus dilatih terus menerus. Orang lain kali susah bersujud. Jangankan bersujud, sedang berlutut senyanda karena asam urat. Iya, tidak percaya kon. Coba Anda refleksi, nggak usah lihat-lihat apa-apa ya. Refleksi masing-masing. Kata liturgi gereja Katolik yang paling sederhana yang diajarkan dari dulu. Bukan tuh 5 perintah gereja dan 10 perintah Allah itu so. Kalau lihat so apa? Kalau sudah dia so 70 tahun kan bilang hormatilah orang tuamu. So mati menghormati. Hal yang kecil. Apabila Anda masuk dalam suatu gedung gereja dan di atas altar ada tabernakel, maka Anda wajib berlutut. Mengapa? Menghormati sakramen Maha Kudus. Pertanyaan kecil, apakah itu saya masih tahu sebagai oma dan opa, sebagai papa dan mama, sebagai OMK. Mungkin tidak pernah diajarkan. Itulah teach. Tapi tidak dibiasakan. Itulah teladan. Kalau Goa Maria hormat, benar. Tapi kalau masuk di gereja harus berlutut. Oleh karena itu cuma gereja Katolik itu punya tuh tambahan mahal itu tanpa berlutut. Bukan berdosa. Nah, untuk itu perlu dituntun, belajar bersujud. Memang bersujud, tidak sama boleh itu berlutut lagi pada bersujud lain kali tetap sono terus. So bapak kami dan sudah. Tapi ada hal yang lebih dalam bagaimana itu memberikan. Kemudian itu yang dituntun. Baru itu yang disebut dengan doa. Maka dalam sekali yang disebut dengan anak remaja itu doa. Baru apa yang disebut dengan bela rasa. Bela rasa itu berbagi. Yang kita sebut berderma. Tapi derma bukan soal doi, koin. Kumpul koin 1000. Berarti sama itu gerakan 1000 jo. Anak-anak kumpul 1000. Tapi sebenarnya mengajak mereka untuk berbagi peduli dengan DP tamang dulu. Itulah bela rasa. Itulah yang disimbolkan dengan persembahan. Emas, kemenyan, dan mur. Sudah tidak usah bawa emas. Menilai bawa emas persembahan. Ini kira mau kirim di kuskupan beri. Apa kita sendiri. Tapi kita gigi, ini kan mengganti gigi emas. Bukan itu. Itu simbol. Belajar memberi apa yang kita sebut dengan materi. Bukan kasih semua, enggak. Berbagi. Kemenyan itu untuk mengharumkan, membuat agar supaya kata harum itu bagi orang saya cuma dengar begitu. Saya juga rasa begitu, cuma saya tidak biasa pakai. Kalau ada pengharum, dia akan merangsang kita punya sel-sel saraf dalam hidung kepala kita yang membuat kalau ada bau harum yang cocok, kita akan merasa ada satu aura yang berubah. Malah ada yang orang dah studi baik-baik, bau ini akan menciptakan kemarahan, kegembiraan, keapitan tahu kita biar lebih bau apa semua tetap sama di terasa. Rasa pasti.
Karena biar pakai apa malalar terus, katanya so. Ya baca pakai tingginya orang mati dan masih 10 meter tuh. Nah, kalau mau jalan di sini, no, kalau masih 10 meter tuh dapat ciong itu, deh baca deh pakai kaki 3 kali, berjalan terus. Ada yang dah duduk di sebelah tiang situ. Kalian, hati-hati kerja datang malam sekarang. Terserah karena percaya atau tidak. Lari jadi duduk di tangga kata. Mas sekarang kau pindah karena kita sudah di dalam. Jumlah aduh napa tuh kepala sudah di dalam, baik terang keluar tuh. Maka terus tidak perlu satpam malam. Itu ada penjaga-penjaga situ. Apa mau datang itu unggungan. Habis 5 hari kan ikut yang dia kan. Nah bukan itu. Itulah kemenyan kalau pakai bahasa sederhana membuat nama harum untuk orang tua, untuk keluarga, untuk gereja atau siapa saja. Itu dibiasakan kepada yang sedang bertumbuh. Dapat bertugas, maaf kata-kata yang dah bikin dorang. Nanti dibantu oleh orang lain. Tapi jangan tuh yang pelaku utama model Pilatus, cuci tangan. Baru yang ketiga, mur itu biasa dulu, sekarang ada di obat-obatan, tak tahu tepatnya. Ketika dulu biasa dipakai untuk kremasi, itu jenazah, memandikan, untuk mengawetkan. Begini kan? Dokter-dokter tuh tahu kan itu. Nah itu. Yo. Itu untuk apa? Supaya abadi, bertahan lama. Jadi yang mau dibelajar orang anak itu dibagi apa? Belajar memberi apa yang dia punya, berbagi apa yang dia punya, menciptakan jangan bikin malu kang anak sebesar. Ketiga, apa yang ada ini supaya itu boleh bertahan lama. Berarti sebentar, ingat baik-baik, ditradisikan lagi. Berarti ketika sudah menjadi dewasa dan dipercaya untuk membangun keluarga, lanjutkanlah itu. Itulah bersaksi. Maka minggu pesta Tiga Raja memang menjadi pesta semestinya keluarga untuk berbagi. Itulah hari Minggu anak misioner. Sehingga bukan kasih doi cuma kumpul itu pelecehan anak-anak. Anak-anak mesti diciptakan ruang untuk itu. Berikan tempat untuk pertemuan. Berikan ruang untuk itu. Kita mohon supaya kita, keluarga-keluarga kita, gereja, stasi, wilayah rohani, paroki atau siapa saja, kita doakan sekaligus wujud nyatakan supaya anak dan remaja mereka sungguh kelak kita boleh percayakan, atau bukan boleh percaya, kita yakin masih boleh membawa banyak orang untuk datang sujud kepada Allah. Dan itu hanya bisa kalau kita berikan teladan. Apa artinya datang, dituntun, bersujud, dan berbagi. Semoga demikian. Amin. Kita teguhkan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang turut ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara terkasih, Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menghalau kegelapan hidup kita dengan mengutus terang sejati yakni Kristus Putranya. Kini marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur atas cinta kasih-Nya yang menyelamatkan. Bagi para misionaris di seluruh dunia, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada para misionaris agar mereka sungguh mampu mewartakan kabar sukacita keselamatan dengan iman yang teguh, pengharapan yang tak pernah habis, serta kasih yang menyala-nyala, hingga akhirnya menghasilkan buah berlimpah sesuai kehendak Bapa di surga. Marilah kita mohon, bagi para pejabat pemerintahan. Semoga Allah Bapa Maha Bijaksana menerangi hati dan budi para pejabat pemerintahan sehingga mereka makin menyadari bahwa jabatan yang mereka miliki adalah tugas perutusan untuk mengabdi masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi karya kerasulan anak misioner, semoga Allah Bapa meneguhkan gerakan kerasulan anak-anak dan remaja misioner sehingga iman mereka sejak dini makin bertumbuh dalam doa, kesaksian, dan solidaritas. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa membaharui kita agar lebih tergugah mencari dan menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa juga bersama mereka yang mau menyatukan syukur dan doa dalam perayaan Ekaristi ini. Bersama dengan keluarga Winarto Sani, kita mau bersyukur rahmat hari ulang tahun dari Ibu Ani Poli, ulang tahun yang ke-82. Semoga Allah Bapa meneguhkan syukur yang dipanjatkan ini, sehingga yang berhari ulang tahun senantiasa disegarkan dalam iman, harapan, dan kasih. Semoga keluarga dapat juga sungguh dalam upaya rencana baik, semakin menjadi saksi kebaikan Allah di tengah-tengah kehidupan setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga mau bersyukur bersama dengan Anastasia Miracle Memento yang mau memanjatkan syukur atas pengabulan novena 3 kali Salam Maria. Semoga pengabulan ini semakin menguatkan imannya bahwa Allah senantiasa peduli dan dalam kehidupan setiap hari, dalam pekerjaan, dalam rutinitas setiap hari, ia dapat menjadi perpanjangan saksi kepedulian Allah dalam lingkungan sekitarnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, sumber cahaya iman, kami bersyukur atas tanda-tanda cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Kami mohon janganlah meninggalkan kami, tetapi siapkanlah kami untuk menerima kebahagiaan tetap dalam diri Yesus Kristus,
putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Puji syukur nomor 454. Puji syukur 470.
Puji syukur 380. Bapa yang Maha Agung, berkenanlah menerima persembahan gerejamu, beri ungkapan syukur dan pujian atas sabdamu yang telah kau sampaikan kepada kami. Limpahkanlah segala yang kami perlukan, yaitu cinta kasih-Mu dan cahaya yang menyinari jalan hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri membahagikan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan bakal. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madan kemuliaan bagi-Mu dengan tangan yang tingginya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih dengan pengantaran Kristus putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi. Sama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu.
Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja kami merayakan hari yang amat suci, saat putramu yang tunggal yang sama dengan dikau dalam kemuliaan abadi menampakkan diri secara nyata sebagai manusia sama seperti kami. Kami juga mengenal dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudahlah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, ya Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa Tuhan, maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putramu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putramu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai
kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami hamba-hambamu yang berdosa, yang berharap atas kerahimanmu yang melimpah, semoga engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martirmu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudusmu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunanmu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia Tuhan, engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Recepti salutaribus moliti et vicina institutione formati audemus dicere. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, bila memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai itu kutinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling berikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya.
Puji syukur nomor 464.
Puji syukur nomor 476. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cahaya abadi, bimbinglah kami selalu dan di mana-mana dengan cahaya surgawi-Mu, agar kami dapat pandangan yang jernih, dapat merayakan misteri di mana kami Kau kehendaki, ikut ambil bagian, sehingga kami dapat hidup yang pantas di hadapan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Disampaikan terima kasih kepada kita yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini. Nanti sesudah berkat penutup, kita akan membuat pemberkatan garam. Jadi bagi keluarga yang ada bawa garam, nanti taruh di sini. Kalau enggak apa-apa. Yang semua kasih keluar, sama beli garam di Indomaret. Sesudah berkat penutup. Pengumuman nikah dibaca untuk kedua kali. Hendak menikah Raymond Valentino Suplera dari paroki kita dan Virginia Putri Timporok juga dari paroki GPI. Rencana pernikahan hari Sabtu 11 Januari 2024. Yang kedua, pasangan Patrasiano Kristianto Tombokan dari paroki Kakaskasen dan menikah dengan Evani Kanuaria Chan, anak dari Pecercan dan Sinceneri Romelu. Rencana menikah tanggal 25 Januari 2025. Dibaca untuk pertama kali. Apabila ada yang merasa perencana pernikahan ini punya halangan, dapat menyampaikannya kepada pastor paroki. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu.
Semoga Allah yang telah memanggil saudara dari kegelapan ke dalam terang-Nya yang mengagumkan, berkenan melimpahi saudara dengan berkat-Nya dan meneguhkan hati saudara dengan iman, harapan, dan kasih. Dan karena saudara dengan setia mengikuti Kristus yang hari ini menampakkan diri bagi dunia sebagai cahaya yang memancar dalam kegelapan, semoga Dia menjadikan saudara terang bagi sesama. Semoga setelah pesiaran berakhir, saudara sampai kepada-Nya, yakni Kristus Tuhan, terang dari terang, yang ditemukan dengan sukacita besar oleh para majus dengan bimbingan bintang. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Puji syukur 456. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepada. Selamat siang, selamat hari Minggu.